Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahman Hakim dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan sejarah tentang Bani Abbasiyah. Yang pertama, awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah itu berawal dari penaklukannya dinasti Umayyah terhadap Bani Abbasiyah yang dilakukan oleh pemimpin dari kaum Abbasiyah yang bernama Abdullah bin Al-Saffan bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dinasti Abbasiyah merasa paling layak untuk menggantikan kekuasaan selanjutnya karena mazhabnya sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sejarah dinasti Abbasiyah tidak lepas dengan peperangan berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit Abbas yang bernama Muhammad bin Ali melakukan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan ke keluarga Bani Hashim pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Peperangan kembali memuncak pada masa kekhalifahan Marwan II. Selama 3 abad Bani Abbasiyah melakukan kekuasaannya dengan menerapkan beberapa kekuasaan pemerintahan, menerapkan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lalu masa keemasan dinasti Umayyah. Sejarah dinasti Umayyah pada masa keemasan memiliki beberapa pola pemerintahan yang berbeda karena sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Pusat pemerintahan tetap di Kufah. Kepemimpinan kemudian dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur yang merupakan saudara dari Abbas. Ia membangun sebuah kota baru yang bernama Baghdad. Kegiatan perluasan wilayah sangat selalu diutamakan dan membangun dan membuat pondasi sistem pemerintahan yang akan menjadikannya sebagai pondasi untuk pemerintahan selanjutnya. Lalu setelah Abu Ja'far, pemerintahan dipimpin oleh Harun al-Rashid yang kemudian dia membangun sebuah perpustakaan besar yang bernama Baitul Hikmah. Kemudian digantikan oleh anaknya dengan melakukan perluasan terhadap Baitul Hikmah itu sendiri dengan menjadikannya akademi ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Lalu tidak hanya itu, anaknya juga membangun majelis yang bernama Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di masjid, rumah, serta istana khalifah. Pada masa ini banyak diterjemahkannya buku-buku kuno dengan bahasa Arab. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mutawakkil ini dia menerapkan pola pikir Ahlus Sunnah. Kemudian pemerintahan ingin digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Muntasir, Mu'attas dan Mu'ayyad. Tetapi kemudian mengubah susunan itu menjadi Mu'attas terlebih dahulu. Kemudian Muntasir menolak, tidak terima terhadap kebijakan ayahnya. Lalu posisi Mu'attas diturunkan paksa bersama dengan tidak senangannya orang Turki terhadap Mutawakkil. Muntasir dengan orang Turki sepakat untuk membunuh Mutawakkil. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Muntasir, namun tidak berlangsung lama karena ada beberapa persoalan yang terutama itu Muntasir menjelek-jelekan orang Turki. Lalu selanjutnya ada kemunduran terhadap
dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kurangnya perhatian pada persoalan politik. Yang kedua, para gubernur di berbagai provinsi mulai bertindak lebih bebas. Ketiga, kesulitan komunikasi antar pusat pemerintah. Yang keempat, keuangan negara yang sulit. Kelima, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan Afrika Utara. Keenam, provinsi mulai melepaskan diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.